Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Saat hari sudah gelap, Chen Ping tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat retakan mengerikan muncul di depan mereka. Retakan ini seolah-olah telah ditebas dengan pedang dan memisahkan seluruh dunia. Di satu sisi retakan besar, angin dingin menderu-deru beterbangan, dan puing-puing luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berputar, seolah-olah mereka mencoba memanen semuanya. Ruang di depan mata semua orang terdistorsi, seperti kekacauan, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Aura bahaya menyebar kemana-mana, dan semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan hati mereka menjadi tegang. Rasa penindasan yang dibawa oleh kekacauan ruang kepada mereka benar-benar terlalu kuat. Nampaknya ketika dunia langit dan bumi diciptakan oleh orang kuat, batas tersebut sengaja dibuat sangat menakutkan untuk mencegah siapapun melewati batas tersebut secara tidak sengaja. Tanda seru, Tuan Chen, lihat apa yang ada di sisi lain. Pada saat ini, Binglu tiba-tiba menunjuk ke sisi berlawanan dari retakan besar dan berkata, di salju di sisi berlawanan, batu-batu tiang yang padat menumpuk. Sepertinya setidaknya ada ribuan. Batu tiangnya banyak sekali, kamu bisa mendapatkannya hanya dengan menyeberang ke sini. Chen Ping melihat ke celah yang tidak terlalu lebar dan berkata, meski penerbangan mereka terhambat di sini, celah ini masih bisa dengan mudah dilintasi. Namun, hal yang paling berbahaya adalah ruang kacau yang terpelintir dan berubah bentuk di seberangnya. Jika Anda tidak hati-hati dan tersedot ke dalamnya, Anda akan hancur total. Tepat ketika Chen Ping ragu apakah akan menyeberang dan mengambil batu tiang di sisi lain, Raja Iblis Ciyun berbicara. Jangan kemari, kamu tidak bisa ke sana. Aku memotong celah ini dengan pedangku. Aku teringat beberapa kenangan. Aku pernah bertarung di sini. Mungkin masih ada tulang yang terkubur di tempat ini, kata Raja Iblis Ciyun dengan sedikit cemberut. Raja Iblis Ciyun terbunuh di sini, jadi pasti terjadi pertempuran. Jika dikatakan bahwa retakan ini dipotong oleh Raja Iblis Ciyun dengan satu pedang, itu masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis dari alam surga ke-9, dan dia masih memiliki kekuatan seperti ini. Milikku. Apa lagi yang kamu ingat? Tahukah kamu siapa orang yang membunuhmu? Tahukah kamu jika ada batu tiang di sini? Chen Ping bertanya dengan penuh semangat. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat siapa yang membunuh saya, dan saya tidak tahu apakah ada batu yang luar biasa. Milikku, batu tiang itu, bagiku, tidak ada bedanya dengan sampah, bagaimana aku bisa memperhatikannya? Apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun memang masuk akal. Batu tiang hanya berguna bagi biksu yang melatih keterampilan es, jika digunakan untuk makhluk abadi, setan, itu benar-benar seperti sampah. Retakan ini tidak lebar, jadi kenapa saya tidak bisa melewatinya? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Lempar saja batunya dan kamu akan tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping mengambil sebuah batu dengan ragu-ragu, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke sisi yang berlawanan. Tapi saat batu itu dilempar keluar, aura kuat keluar dari celah besar dan langsung merobek batu itu. Apa yang terjadi? Chen Ping sangat terkejut. Retakan ini disebabkan oleh pedangku. Di celah ini, kekuatan pedangku saat itu masih tersisa. Meski sudah melewati ribuan tahun, kekuatan ini belum hilang. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk melewatinya. Jika kamu mencapai alam Mahayana, kamu mungkin bisa melewatinya, kata Raja Iblis Ciyun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat saja dan lepaskan batu tiang itu. Kamu bilang kamu baik-baik saja, kenapa kamu membuat celah seperti itu? Menyebalkan sekali. Chen Ping terdiam. Sekarang saya melihat bahwa saya telah mendapatkan batu yang luar biasa itu, tetapi tidak mungkin saya bisa mendapatkannya. Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata, kamu pikir aku bersedia membuat retakan, tapi jika aku memukul lawan dengan pedang, tidak akan ada retakan seperti ini.
Raja Iblis Ciyun jelas-jelas memotong udara dengan pedangnya, dan akibatnya muncul retakan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah tidak ada cara untuk mencapai sisi lain? Chen Ping bertanya. Tentu saja, aku hanya memutarnya saja. Pedangku tidak bergerak terlalu jauh. Kamu benar-benar mengira aku bisa membelah dunia surga dan manusia menjadi dua, kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, sepertinya dia hanya bisa memutarnya. Dia berharap seperti yang dikatakan Raja Iblis Ciyun, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Mengerti, Tuan Chen, saya pergi untuk menjelajahi jalan. Ada begitu banyak batu tiang di seberang. Sayang sekali jika saya tidak mendapatkannya, kata Binglu. Jangan ke sana, terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa melewati celah ini. Kalau kamu ingin ke sana, kamu harus memutarnya. Chen Ping segera menghentikan Binglu dan berkata, pergi berkeliling. Binglu tercengang. Para wali lainnya juga sedikit bingung, meski celah ini terlihat sangat lebar, namun tetap bisa dilintasi dengan mudah. Tidakkah kamu melihat bahwa batu yang aku lempar tadi terkoyak oleh nafas di celah itu? Kata Chen Ping. Itu hanya batu. Apa maksudnya? Kekuatan tubuh kita tidak bisa dibandingkan dengan batu, kata Lan Yingying. Ya, selama kita membungkus tubuh kita dengan nafas, semuanya akan baik-baik saja. Kalau kita memutarnya, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Binglu juga menentang jalan memutar tersebut, lagi pula retakannya tidak terlihat sampai akhir. Ada tumpukan batu ekstrim di depan mereka. Mereka harus mengambil jalan memutar. Bagaimana jika ada yang menemukan ini? Kita harus berkeliling, ini perintah, kata Chen Ping dengan ekspresi tegas. Dia tidak bisa menggunakan orang untuk mengujinya. Raja Iblis Ciyun tidak akan pernah berbohong. Melihat nada tegas Chen Ping, Binglu berhenti berbicara. Lagi pula, kepala istana berkata sebelum pergi bahwa mereka harus mematuhi perintah Chen Ping. Selain itu, mereka telah melihat kekuatan Chen Ping yang sebenarnya, jadi mereka juga menyerah kepada Chen Ping. Tapi Lan Yingying sepertinya memiliki pendapat berbeda, tapi dia tidak mengatakan apapun. Chen Ping memimpin jalan sejauh lebih dari 10 mil, dan banyak orang suci mengikuti di belakang. Jika mereka menemukan bahaya, mereka dapat mundur tepat waktu. Tapi saat dia berjalan ke depan, Lan Yingying menemukan embun es. Binglu, kenapa kamu mau mendengarkan Chen Ping? Batu tiang ini jelas ada di depan kita, tapi kita tidak boleh mendapatkannya, dan kita harus mengambil jalan memutar. Monyet, kuda, dan bulan. Lan Yingying bertanya pada Binglu. Saudari Yingying, ini adalah keinginan Tuan Istana, mari kita ikuti pengaturan Tuan Chen, kata Binglu. Kami akan mengikuti Chen Ping, dan kamu dapat secara diam-diam mengirim 2 orang suci untuk mendapatkan batu tiang itu kembali. Kalau begitu Chen Ping tidak akan mengetahuinya. Aku akan memberitahunya saat aku mendapatkan batu tiang itu kembali dan melihat apa lagi yang bisa dia katakan. Itu hanya sebuah retakan, betapa menakutkannya itu, Lan Yingying berkata pada Binglu. Meskipun Lan Yingying lebih tua, dia hanya bertanggung jawab untuk mengatur murid luar, jadi dia tidak punya hak untuk memberi perintah kepada orang suci, jadi dia hanya bisa bertanya pada Binglu. Saudari Yingying, ini tidak baik. Jika Tuan Chen mengetahuinya, dia akan marah. Binglu sedang dalam masalah. Tidak apa-apa, kami juga ingin mendapatkan Jishi. Begitu kami mendapatkan Jishi, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lan Yingying masih membujuk Binglu. Binglu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya akan mengaturnya. Binglu kemudian mengatur agar 2 orang suci terakhir diam-diam melintasi celah dan mengambil batu tiang sementara yang lain bergerak maju. Kedua orang suci itu mengangguk dan mulai bersiap. Chen Ping sama sekali tidak mengetahui pengaturan Binglu, dan masih menjelajahi jalan di depannya. Bagaimanapun, tempat ini adalah area yang tidak diketahui, dan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Binglu dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka baru saja berjalan ke depan sebentar ketika 2 orang suci terakhir saling memandang dan kemudian melompat.
Tubuh kedua orang itu langsung melompat ke udara dan langsung menuju ke sisi lain dari celah itu. Tapi saat mereka berdua mencapai langit di atas celah itu, tiba-tiba nafas seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah itu. Kedua orang suci itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung dihancurkan oleh auranya dan jatuh ke dalam celah. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Terutama Binglu, yang wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri, dan Lan Yingying, yang matanya terbuka lebar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Chen Ping juga menyadari ada yang tidak beres dan langsung mengingat kembali dengan langkah pembengkokan api. Tapi sudah terlambat, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan kedua orang suci itu, dia hanya bisa melihat kedua orang suci itu dicekik dan jatuh ke dalam celah. Mata Chen Ping terbakar amarah. Binglu, apa yang sebenarnya terjadi? Beri aku penjelasan. Chen Ping mengertakkan gigi, suaranya sangat dingin. Tubuh Binglu sedikit gemetar, karena ketakutan dan kesedihan. Dua saudara perempuan kehilangan nyawa karena perintah bodohnya. Meskipun mereka semua tahu bahwa daerah kutub sangat berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Namun karena perintah bodohnya, Binglu kehilangan nyawanya dan merasa sangat bersalah. Aku ingin mereka pergi ke seberang untuk mengambil batu tiang, agar mereka tidak perlu berkeliling. Siapa tahu, Binglu tidak bisa bicara lagi, dan dia menitikkan air mata penyesalan. Apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Bukankah sudah kubilang kamu tidak boleh melewati celah itu? Teriak Chen Ping. Wajah Binglu dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan dia terus menangis. Lan Yingying melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping, apa yang kamu teriakkan? Kami juga ingin mendapatkan batu tiang itu secepat mungkin. Siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi, dan kami tidak mau. Aku meminta Binglu melakukan ini. Itu semua tanggung jawabku. Kamu membentakku. Chen Ping menatap Lan Yingying, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa Binglu pasti tidak akan melanggar perintahnya, dan sekarang tampaknya Lan Yingying lah yang berada di baliknya. Idemu, lalu kenapa kamu tidak mengambil batu tiang itu kembali? Karena ketidaktahuanmu, dua orang suci kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Pergilah sendiri. Jika kamu mati, kamu tidak harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Menurutku kamu tidak berani. Orang-orang yang mengikutimu semuanya sudah mati, tapi kamu tidak. Apakah kamu meninggalkan mereka dan lari menyelamatkan nyawamu saat kamu berada dalam bahaya paling besar? Jangan berpikir kamu hebat. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apa yang dikatakan Chen Ping tidak menyenangkan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang bodoh seperti itu benar-benar akan 90 membunuh banyak orang. Tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak meninggalkan siapapun, kamu tidak bisa mengatakan itu kepadaku. Lan Yingying sepertinya dirangsang oleh Chen Ping, seluruh tubuhnya gemetar, berteriak, dan kemudian melarikan diri sendirian. Sudah. Suster Yingying. Ketika Binglu melihat ini, dia ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Biarkan dia sendiri dan biarkan si bodoh ini bangun sendiri. Chen Ping mengabaikan Lan Yingying dan terus bergerak maju bersama Binglu dan yang lainnya. Tetapi meskipun Chen Ping mengatakan itu, hatinya masih sedikit khawatir. Faktanya, Lan Yingying tidak jahat, dia juga tidak ingin menyakiti saudara perempuannya, dia hanya bodoh dan... Jika Lan Yingying jahat dan tidak memperingatkan Chen Ping dengan keras ketika dia berada di kota Nanjing, maka Shen Jizi adalah pembohong. Tanda seru. Terkadang, wanita bodoh benar-benar bisa membunuh orang, terutama wanita bodoh yang merasa benar sendiri. Ketika Chen Ping mengetahuinya, dia ingin menemukan Lan Yingying kembali, tetapi Lan Yingying sudah tidak ada lagi. Sekarang Chen Ping hanya bisa berdoa agar Lan Yingying tidak menghadapi bahaya apapun. Bagaimanapun, dia juga berasal dari istana Guanghan. Chen Ping dan yang lainnya berjalan ke depan dengan hati-hati. Meskipun mereka juga bertemu monster di jalan,
Chen Ping menangani mereka terlebih dahulu dan tidak membiarkan Bing Lu dan yang lainnya mengambil tindakan. Ini juga untuk memungkinkan Bing Lu dan yang lainnya mempertahankan kekuatan mereka. Saat saya bertemu dengan beberapa monster dengan kekuatan rendah, mereka semua ditakuti oleh monster beruang salju yang diduduki Chen Ping. Chen Ping tidak mengejarnya, lagi pula, dia di sini bukan untuk membunuh monster dan mendapatkan pil binatang.